investasi, ESG, manajemen risiko. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memulai video presentasi dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul ESG, Investment and Risk Management. Berikut ini adalah nama kelompok dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan materinya secara bergantian dan dimulai dari saya. Yang pertama adalah latar belakang. ESG atau Environmental, Social, and Governance dalam investasi dan manajemen risiko adalah pendekatan yang mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan. ESG membantu perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memungkinkan investor untuk mengevaluasi risiko dan peluang yang mungkin tidak tampak dari perspektif finansial saja. Dengan menerapkan prinsip ESG, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dampak lingkungan, hubungan sosial, dan tata kelola yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan dan performa jangka panjang. Tujuan penulisan yang pertama adalah dapat mempertimbangkan dan merenungkan bagaimana dan mengapa pasar keuangan semakin tertarik pada keberlanjutan. Yang kedua, dapat memahami bagaimana keberlanjutan merupakan elemen kunci dalam upaya organisasi untuk memahami ketidakpastian masa depan dan mengelola risiko terkait. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi bagaimana kinerja keberlanjutan terkait erat dengan kinerja keuangan dan mengapa menentukan sifat pasti hubungan ini terbukti menjadi tantangan. Yang keempat adalah memahami bagaimana investor keuangan terlibat dengan organisasi dalam masalah keberlanjutan dan telah secara kritis merenungkan implikasi seperti apa yang mungkin terjadi pada keberlanjutan. Yang kelima adalah mampu mengidentifikasikan dan merefleksikan secara kritis implikasi dari meningkatnya minat ESG di pasar keuangan terhadap akuntansi dan akuntabilitas. Pada bab 2, yang pertama yaitu pengenalan pasar keuangan dan pertimbangan keberlanjutan. Dalam bab ini, kita membahas bagaimana keberlanjutan telah menjadi dan kemungkinan besar akan semakin menjadi komponen yang sangat relevan dalam evaluasi risiko dan keuntungan yang merupakan dasar dari pasar keuangan. Berbagai permasalahan keberlanjutan di tingkat lokal dan global mempunyai implikasi terhadap konteks operasional organisasi. Implikasi dari isu-isu keberlanjutan ini bervariasi menurut industri, wilayah, dan waktu, dan hal ini mungkin sulit untuk dipahami, diperkirakan, dan diramalkan. Sebelum melanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa meskipun ada kecenderungan untuk membicarakan investor dan pasar keuangan dalam pengertian yang cukup umum, pasar dan sistem keuangan bersifat kompleks dan mencakup berbagai jenis investor dan pengaturan investasi. Investor datang dalam berbagai bentuk termasuk misalnya perorangan, dana pensiun, dana lindung nilai, bank investasi besar, dan saham milik negara yang sangat besar, dan sebagainya. Yang kedua, ada pasar keuangan, risiko, dan keuntungan. Di pasar keuangan dan investasi terdapat berbagai metode yang berbeda yang digunakan untuk menilai target investasi seperti korporasi. Dalam model keuangan apapun, ada dua elemen kunci yang harus dipertimbangkan ketika menilai suatu instrumen keuangan, risiko dan imbal hasil. Dalam konteks ini, risiko berkaitan dengan seberapa besar risiko yang terlibat dalam investasi, sedangkan pengembalian berkaitan dengan pengembalian biasanya finansial dari investasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi investor dan pelaku pasar keuangan secara lebih luas. Mirip dengan organisasi investor mencoba memahami dan mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan akan mempengaruhi nilai dan prospek masa depan berbagai organisasi dan target investasi lainnya. Artinya, pertimbangan tentang bagaimana berbagai keberlanjutan mempengaruhi risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan suatu investasi. Dalam beberapa kasus, keberlanjutan mempunyai potensi untuk menghasilkan berbagai peluang yang dapat membantu organisasi tumbuh secara substansial ke pasar atau segmen produk baru. Hubungan antara pasar keuangan dan keberlanjutan atau ESG telah mengalami transformasi signifikan. Dahulu, keberlanjutan sering dianggap sebagai beban tambahan yang mengurangi keuntungan finansial.
Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak investor yang menyadari bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Faktor-faktor seperti tekanan dari investor individu, perubahan regulasi, dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan sosial mendorong perubahan ini. Perusahaan yang berkelanjutan kini lebih menarik bagi investor dan cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Akibatnya, investasi berkelanjutan semakin populer dan membentuk lanskap pasar keuangan global. Jenis-jenis investasi ESG secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, investasi berbasis nilai atau value-based investing. Investasi berbasis nilai adalah pendekatan paling tradisional dalam mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam investasi. Inti dari pendekatan ini adalah keselarasan antara nilai-nilai pribadi investor dengan aktivitas bisnis perusahaan yang menjadi target investasi. Investor memilih perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai etis, sosial, dan lingkungan yang diyakini. Contohnya seperti memilih perusahaan yang fokus pada pengembangan energi terbaru seperti tenaga surya atau angin, kemudian memilih perusahaan yang menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan memiliki lingkungan kerja yang sehat. Kemudian memilih perusahaan yang memproduksi makanan organik dan tidak menggunakan pestisida berbahaya. Kelebihannya yaitu pertama ada fokus pada nilai, yaitu memberikan kepuasan pribadi karena investasi selaras dengan keyakinan. Yang kedua, transparansi atau mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya satu, pilihan terbatas. Mungkin sulit menemukan banyak pilihan investasi selaras dengan semua nilai, yang sesuai dengan semua nilai. Yang kedua, potensi pengembalian lebih rendah. Pilihan investasi yang terbatas dapat menghambat potensi pengembalian. Yang kedua, ada integrasi ESG atau Environmental, Social, and Governance. Pendekatan ESG merupakan evolusi dari investasi berbasis nilai. Jika investasi berbasis nilai lebih bersifat kualitatif, ESG menggunakan metrik kuantitatif untuk menilai kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan. Menganalisis perusahaan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor ESG. Contohnya, 1. Environmental, emisi karbon, penggunaan air, pengelolaan limbah. Kemudian sosial itu ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat. Dan yang terakhir governance, itu contohnya struktur kepemimpinan, transparansi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana perspektif organisasi atau perusahaan terhadap risiko ketidakpastian masa depan dan keberlanjutan. Yang pertama mengenai identifikasi risiko terkait keberlanjutan. Salah satu elemen kunci dalam mewujudkan keberlanjutan adalah manajemen perlu melakukan pertimbangan atas ketidakpastian sesuatu. Pada dasarnya, perusahaan atau manajemen telah melakukan hal tersebut. Akan tetapi, manajemen atau perusahaan hanya memikirkan resiko-resiko atau ketidakpastian masa depan yang mungkin bakal berdampak terhadap perusahaannya. Salah satu contoh, apabila perusahaan hanya memikirkan resiko atau ketidakpastian masa depan terhadap perusahaannya sendiri tanpa memikirkan keberlanjutan, perusahaan itu dapat memikirkan resiko terkait perubahan politik yang tiba-tiba, fluktuasi mata uang, dan bencana alam. Resiko-resiko tersebut hanya perusahaan pikirkan apabila mereka tidak menerapkan nilai-nilai ESG atau keberlanjutan ke dalam perusahaannya. Namun, apabila perusahaan mencoba untuk menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai ESG ke dalam perusahaannya, maka resiko-resiko tersebut akan semakin sulit dipahami, semakin meningkat, dan juga semakin kompleks. Hal ini dikarenakan biasanya resiko-resiko tersebut terjadi di luar kendali perusahaan atau organisasi. Contoh, ketika perusahaan mencoba untuk menerapkan
nilai-nilai ESG ke dalam perusahaannya, maka resiko-resiko yang akan timbul adalah salah satunya beberapa di antaranya adalah terkait perubahan iklim, kemudian terkait kerusakan lingkungan, kemudian perusahaan juga perlu memikirkan terkait kesejahteraan karyawannya, dan juga perusahaan perlu memikirkan atau mengkonsepkan bagaimana mengelola atau bagaimana perusahaan itu bisa memiliki tata kelola yang baik. Salah satu ilustrasi terkait peningkatan ketidakpastian apabila perusahaan itu mencoba menerapkan nilai-nilai ESG ke dalam perusahaannya terkait keberlanjutan, yaitu terkait perubahan iklim. Menurut Carney, pada tahun 2015 terdapat 3 resiko yang timbul akibat perubahan iklim. Yang pertama adalah resiko fisik, yang kedua resiko transisi, dan yang ketiga resiko tanggung jawab. Resiko fisik adalah resiko yang paling mudah dikenali, karena resiko fisik ini dapat dilihat dan diamati secara langsung terkait kerusakan apa yang terjadi pada perusahaan. Contohnya adalah ketika ada suatu bencana alam ataupun ada perubahan iklim yang mana resiko-resiko tersebut mempengaruhi atau berdampak terhadap perusahaan, di mana salah satu bangunan atau infrastruktur sarana prasarana perusahaan itu mengalami kerusakan. Itu adalah resiko fisik. Resiko fisik ini juga sulit untuk dikenali atau diamati kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, dan di mana terjadinya. Yang kedua adalah resiko transisi. Resiko transisi ini adalah resiko di mana perusahaan mencoba melakukan transisi untuk mencegah adanya perubahan iklim. Contohnya, ketika perusahaan mencoba untuk mengeluarkan biaya ataupun cost agar supaya perubahan iklim itu tidak terjadi dan berdampak pada perusahaan mereka. Itu adalah resiko transisi, di mana perusahaan mencoba melakukan perubahan terkait resiko yang kemungkinan akan terjadi pada perusahaan. Yang ketiga adalah resiko tanggung jawab. Resiko tanggung jawab adalah resiko yang timbul apabila sudah terjadi suatu resiko tersebut. Contohnya yang dalam hal ini adalah perubahan iklim. Apabila perubahan iklim ini sudah terjadi, maka perusahaan perlu melakukan tanggung jawab terhadap siapa-siapa saja yang terdampak atas perubahan iklim ini. Contohnya ketika karyawan atau pegawai perusahaan atau organisasi tersebut mengalami dampak atas perubahan iklim, maka perusahaan perlu melakukan tanggung jawab kepada karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai tersebut dengan cara memberikan kompensasi contohnya ataupun lain sebagainya. Itu adalah resiko tanggung jawab yang perusahaan perlu lakukan. Selanjutnya 7.3.3 penilaian risiko. Mengingat bahwa risiko keberlanjutan dapat berdampak pada suatu organisasi pada berbagai tingkat, pada rentang waktu yang berbeda-beda, dan dengan cara yang tidak terduga, penilaian tersebut mungkin perlu melampaui dimensi penilaian risiko tradisional yang hanya memperhitungkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan dampak potensial. Selain itu, untuk memahami bagaimana ketidakpastian dapat terjadi dan berdampak pada organisasi dalam jangka panjang, berbagai skenario dan jalur alternatif dapat dibuat, dimodelkan, dan bahkan dievaluasi. Bagaimana menentukan tingkat risiko? Biasanya dalam proses manajemen risiko, ketika melakukan asesmen risiko atau penilaian, maka ada satu tahapan di mana perlu menentukan tingkat risiko dari setiap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Salah satunya menggunakan matriks rasio berikut ini, di mana matriks rasio ini digunakan pada penilaian operasional atau asesmen risiko operasional. Dan penggunaan matriks risiko ini pada perusahaan sangat berbeda-beda berdasarkan judgement dari manajemen perusahaan atau keputusan dari perusahaan masing-masing, dan juga penggunaan matriks ini tidak bisa digunakan dengan perhitungan matematis. Selanjutnya 7.3.4 pengambilan keputusan dan komunikasi.
Selain mengintegrasikan penilaian risiko ke dalam pengambilan keputusan, evaluasi tersebut juga perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan eksternal. Terdapat beberapa pendekatan berbeda terhadap laporan keberlanjutan tergantung pada preferensi dan penilaian materialitas. Sebagai alternatif, sebuah laporan dapat ditunjukkan untuk khalayak yang lebih sempit dengan berfokus pada isu-isu dan jenis informasi yang lebih diminati oleh kelompok pemangku kepentingan tertentu. Oleh karena itu, investor, khususnya investor besar dan dana investasi, dapat mendekati perusahaan dan meminta informasi tambahan atau pertemuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi implikasi risiko dan peluang keberlanjutan terhadap perusahaan. Bagaimana keberlanjutan menjadi fitur di pasar keuangan? Perusahaan yang tercakup dalam peraturan pelaporan keuangan diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan dengan cara tertentu, mengikuti pedoman yang ketat dan sesuai dengan jadwal tertentu. Keberlanjutan dan materialistis, informasi di mana-mana tidak dapat diperbandingkan secara sempurna seperti informasi keuangan karena bergantung pada konteks dan materialistis. Pendekatan investor dalam menghadapi keberlanjutan. Investor perlu menilai nilai dari berbagai jenis informasi LST, kualitatif dan kuantitatif, dan kemudian mengintegrasikan evaluasi ini ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Setiap investor harus melakukan pendekatan mereka sendiri karena setiap investor memiliki nilai dan tujuan yang berbeda dalam memotivasi keputusan investasi. Skor, peringkat, dan daftar peringkat ESG. Skor ESG merupakan nilai numerik yang diberikan kepada suatu perusahaan berdasarkan kinerja mereka dalam aspek lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan. Nah, skor ini dihitung berdasarkan berbagai indikator seperti emisi karbon, pengolahan limbah, keberagaman karyawan, praktik bisnis yang etis, dan transparansi informasi. Skor ESG memiliki peran semakin krusial dalam dunia bisnis modern, baik bagi perusahaan maupun bagi pemangku kepentingan lain. Nah, ada beberapa peran penting seperti yang pertama ada evaluasi kinerja. Skor ESG ini memungkinkan investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja ESG suatu perusahaan secara objektif. Selanjutnya, perbandingan skor. Skor ESG memungkinkan perbandingan kinerja ESG perusahaan dalam industri yang sama atau bahkan antar industri yang berbeda. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Skor ESG ini dapat menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan, investasi, pemilihan pemasok, dan penilaian risiko. Selanjutnya ada transparansi. Skor ESG ini mendorong perusahaan untuk lebih transparansi mengenai praktik bisnis mereka dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Peringkat ESG ini adalah penilaian kuantitatif yang diberikan kepada sebuah perusahaan berdasarkan kinerja mereka dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Nah, peringkat ini memberi gambaran yang jelas mengenai seberapa baik sebuah perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan praktik bisnisnya. Peringkat ESG telah menjadi alat yang penting dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Nah, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, penggunaan data ESG ini terus berkembang dan akan semakin penting di masa depan. Nah, peringkat ESG ini memiliki beberapa peran penting. Yang pertama yaitu ada pengakuan. Itu peringkat ESG yang tinggi dapat menjadi bentuk pengakuan atas upaya perusahaan dalam mencapai keberlanjutan. Selanjutnya ada reputasi, yaitu peringkat ESG yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya ada akses pasar, yaitu perusahaan dengan peringkat ESG yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pasar modal dan peluang bisnis lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah daftar perusahaan ESG, yaitu daftar yang berisi perusahaan-perusahaan yang telah dinilai kinerjanya berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan. Peringkat ini disusun oleh berbagai lembaga pemeringkatan ESG dan juga memberikan gambaran komprehensif tentang posisi relatif sebuah perusahaan di dalam hal keberlanjutan, seperti misalnya pengumpulan data, analisis data, dan juga pemberian skor. Yang pertama adalah pengumpulan data. Maksudnya adalah lembaga pemeringkatan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti laporan keberlanjutan perusahaan, data publik, dan juga survei. Yang selanjutnya adalah analisis data. Maksudnya adalah data yang sudah dikumpulkan tadi lalu dianalisis
menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemeringkatan. Lalu yang terakhir adalah pemberian skor. Maksudnya perusahaan-perusahaan akan diberikan skor oleh ESG berdasarkan kinerja yang telah mereka lakukan di dalam berbagai aspek. ESG dan kinerja keuangan. Saat ini terdapat beberapa peringatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pemeringkatan didasarkan pada pengungkapan elemen kinerja tertentu atau reputasi berdasarkan persepsi. Yang kedua, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu yang sedang diselidiki. Secara umum, isu-isu yang terkait dengan keberlanjutan, khususnya pada tingkat makro, akan berdampak dalam jangka waktu yang lama dan mungkin tidak dapat ditangkap dalam jangka waktu yang lebih pendek. Yang ketiga, beberapa penelitian mengamati pasar saham dan imbal hasil investor, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada metrik kinerja berbasis akuntansi seperti laba atas investasi atau laba atas aset. Yang keempat, penting untuk melihat bagaimana perbandingan tersebut dibuat dan asumsi apa yang ada sehubungan dengan kelompok kontrol yang digunakan. Misalnya, apakah perbandingan dilakukan dengan seluruh dunia korporasi atau mungkin terbatas pada perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu atau dengan ukuran tertentu. Yang terakhir, penting untuk menyadari bahwa konteks mempunyai pengaruh yang besar, meskipun pertimbangan ESG menjadi pokok pembicaraan utama di pasar keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang terburu-buru berdasarkan studi atau laporan penelitian tunggal, tidak peduli siapa dan di mana publikasinya. Investor tidak hanya membuat keputusan investasi dari jauh, tetapi juga turut serta dalam mempengaruhi dan mendukung keputusan serta praktek perusahaan terkait keberlanjutan. Investor institusi besar secara reguler bertemu dengan perusahaan untuk mendapatkan pemahaman dalam tentang upaya mereka dalam hal keberlanjutan dan dampaknya terhadap prospek keuangan di masa depan. Praktek ini semakin sering meningkatkan kesadaran akan relevansi keberlanjutan bagi nilai perusahaan di masa mendatang. Keterlibatan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memahami keprihatinan investor, mengevaluasi kebijakan ESG, dan menerima umpan balik tentang kualitas lapor perusahaan. Tidak hanya itu, keterlibatan investor juga dapat membantu meningkatkan proses internal perusahaan, termasuk aliran informasi, praktek pengambilan keputusan, dan pembagian tanggung jawab. Bagi para investor, hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan, serta kesesuaian laporan eksternal dengan prinsip internal perusahaan. Investasi ESG semakin menjadi fokus utama bagi para investor. Investasi ini tidak hanya memperhatikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari investasi tersebut. Seiring dengan meningkatnya pemahaman akan perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan isu tata kelola yang buruk, banyak investor yang mulai beralih ke portofolio yang sesuai dengan nilai keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, namun juga dari tanggung jawab sosial. Penerapan ESG dalam pengambilan keputusan investasi harus dapat memberikan dampak positif, tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam manajemen risiko, penerapan ESG membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami akhiri. Wassalamualaikum.